Ini adalah Honda Accord tahun 2013 dan ini adalah Accord yang gue pakai sehari-hari. Jadi sebenarnya 3 tahun yang lalu, waktu gue pertama kali gue beli mobil ini, gue udah bikin videonya waktu itu. Nah, kali ini gue pikir gue akan bikin video lagi soal mobil ini karena gue pengen nyeritain sebenarnya seberapa banyak biaya-biaya yang udah gue keluarin untuk maintain mobil ini supaya tetap sehat. Ya. Sedikit cerita tentang si Accord ini. Accord ini sebenarnya adalah generasi ke-9 kalau gue nggak salah ya. Generasi ke-9 dari keluarga Accord yang sekarang udah sampai ke generasi ke-11. Menurut gue, Accord ini adalah Accord yang paling cakep tampangnya. Mesinnya juga yang masih pakai mesin tipe K. Jadi mesin legendarisnya Honda yang menurut gua paling reliable di antara semua mobil-mobil dari Honda. Dan ini juga menurut gua adalah mobil yang secara dimensi menurut gua gedenya pas, gak kekecilan. Gue nggak suka mobil-mobil kayak Honda City atau Honda Civic yang menurut gue kekecilan lah. Ya, kalau sedan menurut gue ukuran seperti Accord ini adalah ukuran yang paling proporsional. Oke. Menurut gue mobilnya tampangnya paling cakep di antara semua Accord. Interiornya juga nggak kalah. Ya, itulah sebabnya kenapa gue pilih mobil ini jadi mobil pribadi gue. Dan seperti biasa, sebelum gua akan ceritain hal-hal apa aja yang udah gue perbaiki di mobil ini, gua akan mulai dari apa yang gua suka dulu dari mobil ini. Oke? Hal pertama yang gua suka dari mobil ini adalah, menurut gua mobil ini adalah Honda Accord yang paling cakep menurut gua. Ya, bahkan dibanding Accord yang lebih baru pun menurut gua mobil ini masih termasuk yang paling cakep. Fitur-fiturnya juga oke. Mesinnya juga menurut gua reliable banget ya. Mesin tipe K itu kan adalah salah satu mesin Honda yang menurut gua paling kuat, paling reliable, paling tahan lama menurut gua. Kalau mesin L yang baru itu kan ada beberapa isu tuh. Tapi kalau di mesin K itu menurut gua hampir nggak pernah ada isunya. Ya, jadi menurut gua mobil ini tampangnya cakep, mesinnya reliable, fitur-fiturnya juga menurut gua oke lah, meskipun nggak ada sunroof ya. Tapi menurut gua sunroof juga nggak penting. Nggak ada ADAS. Untuk yang Accord model kayak gini juga sebenarnya ada yang udah dilengkapi sama Honda Sensing. Tapi yang ini nggak ada Honda Sensingnya. Tapi menurut gue itu juga nggak perlu-perlu banget ya. Oke, jadi menurut gue secara overall mobil ini adalah mobil yang menyenangkan banget buat gue. Gue suka banget pakainya. Dan kemana-mana orang masih merasa bahwa mobil ini adalah mobil mahal ya. Meskipun umurnya udah 13 tahun. Jadi itu sebenarnya yang gue suka dari mobil ini. Nah, sekarang kita ke berapa sebenarnya biaya yang udah gue keluarin selama 3 tahun gue pakai Accord ini. Jadi waktu gue beli Accord ini odometernya udah sekitar 100.000 lebih dikit lah. 100.000 lebih dikit. Sekarang itu udah 140 ribuan. Jadi gue udah pakai sekitar 40 ribu selama 3 tahun. Yang menurut gue sih oke lah ya, nggak terlalu banyak juga gue pakainya. Meskipun gue hampir tiap hari gue pakai ini mobil. Hal pertama yang gue rasa gue nggak terlalu srek pakai mobil ini, bukan gak srek ya, maksud gue yang gue nggak suka dari mobil ini adalah bensinnya yang menurut gue nggak irit ya.
apalagi dengan harga bensin sekarang yang turbonya udah 20 ribuan, menurut gua kalau pakai mobil ini dan kita isinya Pertamax turbo atau yang cari yang RON 98 misalnya, itu kalau dari lampunya nyala, ya lampu bensinnya nyala sampai penuh, itu bisa sekali isi itu bisa sekitar 1,5 atau 1,6 juta. Dan itu menurut gue bukan angka yang kecil gitu ya untuk sekali ngisi. Lalu sebenarnya mobil ini juga bisa dibilang nggak terlalu irit ya, tapi ya menurut gue wajar lah ya. Sorry ya kalau agak berisik karena ada yang lewat. Mesinnya 2400 cc, tenaganya 176 HP kalau gue nggak salah, torsinya 225 Nm. Sebenarnya mobil ini bukan mobil yang boleh dibilang mobil yang irit memang, karena mesinnya aja 2400 cc. Tapi kalau seandainya dengan bensin yang semahal sekarang ini, ya berasa juga ya. Karena di dalam kota itu gue nggak pernah bisa lebih irit daripada 1:6. 1:7 aja tuh udah irit banget menurut gue. Apalagi banyak macet ya kan. Tapi kalau kita kombinasi ke luar kota, ke tol misalnya, atau kita sering pakai cruise controlnya, itu bisa 1:9, 1:10. Tapi kalau di dalam kota dengan macet-macetan itu 1:6. Bahkan kalau macet banget itu gue pernah 1:3 di mobil ini. Tapi bukan itu aja yang mau gue bahas. Kalau bensin menurut gue oke lah ya. Kalau seandainya kita bicara mobil ini boros misalnya, wajar lah. Gue rasa mobil-mobil sekelas 2400-2500 cc kurang lebih segitulah ya bensinnya. Jadi bukan itu yang mau gue bahas. Yang gue mau bahas adalah setelah gue pakai 3 tahun, ternyata ada beberapa kerusakan yang menurut gue sebenarnya nggak perlu. Rusak pertama gue pakai mobil ini yang menurut gue cukup menyebalkan itu adalah aki. Ya, gue bingung ya, gue pakai mobil ini udah 3 tahun ya, jalan 3 tahun lebih lah berarti. Dan gue 3 kali gue ganti aki. Jadi hampir setiap tahun itu gue ganti aki. Umur aki itu nggak pernah lebih dari 12 bulan ya. Jadi kalau udah mau 1 tahun pasti PR-nya harus ganti aki. Gue juga nggak tahu kenapa begitu. Gue udah ganti aki dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Tapi hasilnya tetap sama. Jadi setiap tahun gue harus ganti aki. Padahal gue nggak pernah ketemu ada yang korslet atau ada apa gitu ya di electrical mobil ini. Jadi gue nggak ngerti kenapa bisa begitu. Tapi itu jadi hal yang menyebalkan dari mobil ini. Dan harga aki kan juga nggak murah gitu. Harga aki mobil ini tuh sekitar 1,2 atau 1,3 juta lah kurang lebih. Itu pun pakai aki yang abal-abal ya. Bukan abal-abal, masa aki yang brandnya bukan brand-brand terkenal. Itu aja harganya sekitar 1,2an, 1,3an. Oke. Itu hal pertama yang gua gak suka dari mobil ini. Gue nggak tahu ya apakah Accord lain itu seperti ini apa enggak. Tapi yang jelas mobil gue ini setiap tahun harus ganti aki. Itu pertama. Yang kedua yang gue nggak suka lagi dari mobil ini adalah waktu gue beli mobil ini, ya sebenarnya salah gue juga ya. Gue nggak perhatiin ternyata radiatornya itu ternyata patah gitu. Jadi radiator bagian atas itu yang nyambung ke tempat cadangan, air cadangan, itu kan ada selang itu. Nah, pipa yang dari plastik itu ternyata patah gitu. Lalu dari showroom tempat gue beli mobil, itu ternyata diakalin. Ya. Nah, setelah gue tahu, gue coba betulin, dan ternyata nggak bisa betulin begitu aja. Jadi nggak bisa diakalin lah maksud gue. Nggak bisa kita tempel ulang, nggak bisa. Jadi solusinya
Solusinya saat itu adalah harus ganti satu radiator. Tapi karena gue pikir, masa kita cuma patah di atas saja harus ganti satu radiator. Akhirnya gue diamin dulu, dan kebetulan saat itu bagian atasnya itu ternyata juga rembes. Jadi mobil gue sempat overheat saat itu. Setelah dicek ternyata bagian atasnya itu ngerembes, dan gue cari-cari ke tukang-tukang betulin ya, tukang radiator, itu ternyata ada yang jual khusus atasnya doang ya. Ya lumayan lah, meskipun itu juga cukup menyebalkan gitu menurut gue ya. Jadi gue ganti atasnya doang. Itu PR yang menurut gue cukup annoying dari mobil ini. Hal berikutnya lagi yang gue gak suka dari mobil ini adalah sepanjang gue pakai mobil ini selama 3 tahun berarti ya, itu gue sudah 2 kali AC mobil gue itu rusak. Rusak pertama itu di magnet clutch-nya. Jadi sebenarnya semuanya bagus, cuma magnet clutch-nya itu rusak. Akhirnya gua ganti magnet clutch-nya doang. Karena gua percaya aja sama orang yang betulin, gue pikir udah lu beresin aja. Tapi ternyata kelihatannya diganti sama magnet clutch yang gak asli buat mobil ini. Akhirnya setelah pakai sekian lama, akhirnya jebol lagi, dan gue harus ganti satu set magnet clutch lagi. Ya, kita bayangin dong ya, kalau kita lagi pakai mobil ini lalu tiba-tiba, bukan mobil ini aja lah, mobil apapun, kalau tiba-tiba AC-nya itu mendadak panas, mendadak mati, itu kan menyebalkan banget ya. Apalagi di Jakarta cuacanya panas banget dan gak ada AC. Kalau kita betulin di bengkel resmi, itu pasti harus ganti satu unit AC ya. Jadi kompresor AC itu harus ganti semuanya. Jadi gue pikir saat itu yang terakhir ini, akhirnya gue ganti ke toko-toko AC. Itu pun nyarinya nggak gampang ya. Magnet clutch mobil ini nyarinya tuh ya gampang-gampang susah gitulah. Gak semua toko AC punya stok magnet clutch. Nah akhirnya setelah beberapa hari akhirnya gue ketemu dan dipasang lah magnet clutch. Dan sampai detik ini ya, sampai gue bikin video ini, AC-nya sih masih bagus-bagus saja. Nah tapi itu menyebalkan gitu. Itu hal yang gue gak suka. Hal berikutnya lagi yang gue gak suka dari mobil ini adalah soal ketersediaan spare part. Gue pernah ngomong kan, bahwa kalau untuk spare part mobil ini di bengkel-bengkel resmi itu ada, meskipun harganya nggak murah. Nah, kemarin waktu gue betulin AC, gue itu dikasih tahu dari mekanik AC-nya kalau fan belt mobil ini udah getas-getas dan udah retak-retak. Gue diminta untuk ganti fan belt mobil ini. Dan lu tahu apa yang terjadi? Gue cari di bengkel resmi, untuk fan belt aja itu nggak ada barang. Gue nggak ngerti gitu ya. Maksudnya tuh, kok bisa ya gitu mobil? Ya gue tahu sih umurnya udah sekitar 12-13 tahun, yang paling tua. Tapi yang paling barunya itu kan masih sekitar 10 tahun lah, 9-10 tahun. Masa lu nggak punya gitu loh untuk fan belt mobil ini? Dan gue nggak cari cuma di satu bengkel resmi loh. Gue cari di beberapa bengkel resmi dan semua nggak ada yang namanya fan belt Accord ini. Jadi kalau kita mau ke bengkel resmi pun nih, kita punya niat nih untuk betulin mobil ini di bengkel resmi pun susah karena nggak ada barangnya ya. Akhirnya gue cari di online dan gue ke bengkel yang lain lah, yang di pinggir jalan, gue minta untuk gantiin fan beltnya. Fan belt itu menurut gue masih berusaha memahami. Nah, kan gue pernah cerita nih, mobil ini waktu itu sempat olinya itu rembes. Pertama kali gue dibetulin di bengkel resmi. Sebagian udah gue betulin, sisa sebagian lagi yang belum gue betulin.
karena waktu itu gue males nunggunya terlalu lama gitu lah, harus nginep kalau gue nggak salah. Nah jadi gue nggak betulin. Nah kemarin itu karena udah rembes terus, akhirnya gue pikir udahlah gue betulin deh. Gue bawa lagi ke bengkel, karena gue nggak berani kalau nggak ke bengkel resmi menurut gue, karena banyak parts mesin yang mesti dibongkar. Jadi gue rasa gue lebih nyaman dan aman kalau ke bengkel resmi. Dan lu tahu apa yang terjadi? Sama kasusnya kayak di fanbelt. Di bengkel resmi juga nggak punya yang namanya seal untuk mobil ini. Gue sampai, lu nggak punya seal ya? Jadi gue mesti gimana? Akhirnya gue diminta inden sekitar 1-2 minggu untuk nunggu sealnya. Gue nggak tahu dia dapat dari mana ya, gue nggak ngerti juga. Mungkin dia ambil dari, ya gue whatever itulah. Tapi akhirnya setelah 1 minggu barang itu ada dan dikerjain selama 2 hari. Jadi mobil itu harus nginep di bengkel resmi. Yang gue nggak habis pikir adalah kenapa ya untuk seal aja nggak ada apa? Kalau seal mesin aja yang setiap saat harus diganti, ya itu aja bisa nggak ada barang. Apalagi kita bicara body parts misalnya. Gue lebih serem lagi. Kalau spare part untuk engine aja nggak punya, apalagi misalnya contoh lampu depan misalnya atau grill misalnya, gue rasa itu lebih susah lagi lu nyarinya. Itu yang gue nggak suka dari mobil ini. Bener-bener spare partnya itu, ya kalau kita mau cari di online itu ada memang. Cuma kan gue pikir itu bukan takes time. Maksudnya tuh ya kita harus cari lagi bengkel apa yang mesti yang kita percaya, yang kita bisa kasih mobil kita untuk dibetulin. Sebenarnya spare part itu kalau di luaran juga sebenarnya ada ya, untuk seal itu sebenarnya juga ada di luaran. Tapi kan balik lagi, kita berarti kan harus cari bengkel yang bisa ngerjain gitu. Ya, kenapa di bengkel resmi sampai nggak ada gitu ya? Oke. Selain itu, sebenarnya ada beberapa hal lagi yang udah gue betulin dari mobil ini, tapi menurut gue masih wajar lah. Seperti ban misalnya, ya. Gue udah ganti ban-bannya. Kalau kita cari ban aslinya, itu memang harganya sekitar 3 juta, 4 juta, dan menurut gue itu mahal. Tapi kan kalau ban itu kan kita masih ada ban-ban lokal, ya. Harganya juga jauh lebih murah. Jadi menurut gue, ban itu nggak terlalu jadi masalah. Kaki-kaki itu juga udah gue ganti. Ball joint terot sebenarnya. Tapi menurut gue itu juga wajar-wajar aja lah, karena jalanan di Jakarta kan memang nggak bagus-bagus banget lah, nggak bagus lah ya jalanan di Jakarta. Jadi menurut gua kalau kita harus ganti ball joint terot, menurut gua masih make sense lah, masih oke lah. Nah, ada satu hal yang gua sampai detik ini juga gua belum tahu apa yang rusak sebenarnya dari mobil ini. Jadi mobil ini gua pernah ganti booster rem dari mobil ini. Jadi mobil ini tiba-tiba remnya itu keras. Gua sampai, nah itu gua sampai nyari kemana-mana ya. Booster rem itu susah banget. Itu bahkan cari di gua saat itu gua memang nggak nyari ke bengkel resmi ya, karena menurut gua harganya kemahalan kalau harus ke bengkel resmi. Itu di online aja bisa sekitar 6 juta kalau gua nggak salah, apalagi di bengkel resmi. Jadi gua saat itu gua memang nggak nyari di bengkel resmi. Tapi gue coba cari di luaran. Nah itu nyarinya juga nggak gampang gitu loh ya. Dan karena gue nggak mau ganti satu booster, kan menurut gue yang rusak itu sebenarnya cuma karetnya doang. Kalau mobil-mobil lain, bahkan Accord yang generasi yang lebih tua lah dari ini, kayak Cielo segala macam, itu repair kitnya untuk booster rem itu dijual gitu loh. Jadi ada repair kitnya. Mobil ini gak ada yang jual repair kitnya. Akhirnya setelah gue ngubek, akhirnya gue ketemu satu toko yang bisa betulin booster. Ya, jadi boosternya gue copotin,
Gue bawa ke toko itu untuk gue betulin. Kurang lebih biayanya kalau nggak salah sekitar, sama ongkos ya, itu sekitar 1,5 jutaan kalau gue nggak salah. Tapi sekarang nih, setelah dibetulin sekitar 1,5 tahunan, remnya itu sebenarnya mulai mulai agak keras lagi. Jadi kalau kita matiin mesin, ini kita udah pakai, kita matiin mesin, itu nggak lama lagi itu remnya akan keras gitu loh. Bukan cuma itu aja, rem yang keras itu juga kadang-kadang buat mobil ini nggak bisa di starter. Jadi kita starter itu kayak, jadi gini, kalau mobil-mobil sekarang kan kita mesti injak rem dulu nih baru bisa kita tekan tombol start stop engine-nya. Nah ini meskipun kita udah injak rem, kita tekan tombol start stop engine itu nggak bisa nyala mobilnya. Kelihatannya karena sensornya itu merasa kita belum injak rem. Gue nggak tahu ya, itu menurut gue, karena gue belum bawa ini ke bengkel untuk dicek. Akhirnya begitu. Jadi gue mesti injek lebih dalam, lebih keras, baru bisa nyala. Dan itu nggak setiap kali masalahnya. Jadi cuma kadang-kadang doang begitu. Kan itu yang membuat gue jadi bingung sebenarnya tuh salahnya di mana dari mobil ini. Oke? Itu PR yang belum gue beresin. Tapi sebenarnya secara overall, mobil ini adalah mobil yang menyenangkan buat gue. Seperti tadi gue bilang, tampangnya cakep, dalamnya cakep, lu bawa kemana-mana nggak memalukan, fitur-fiturnya juga menurut gue cukup oke. Ini di audionya ada hard disk loh. Lu nggak pernah ketemu kan mobil yang ada audionya ada hard disk. Jadi menurut gue mobil ini sebenarnya secara fitur, mobil ini adalah mobil yang menyenangkan. Tampilannya juga bagus. Cuma ya itu dia masalah-masalahnya. Ya, sebenarnya mobil ini memang mobil yang enak. Ya asal kuat bensinnya dan spare partnya itu cukup tersedia, semua mobil ini menyenangkan. Oke, so far begitu aja video gue kali ini. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. See you guys.